terkenal tertutup, membuka pintu baru menuju toleransi di tengah bayang-bayang otoritarisme. Matahari baru saja terbit di atas langit Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Udara pagi itu dingin, seperti biasa di awal musim semi, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Suasana di jalan-jalan terasa lebih tenang, namun penuh dengan semangat yang tak biasa. Di sepanjang trotoar, orang-orang mulai berkumpul, membawa tikar kecil dan sajadah sederhana. Beberapa dari mereka adalah warga muslim yang selama bertahun-tahun harus menyembunyikan identitas agamanya. Namun kali ini, mereka tidak perlu lagi merasa takut. Semua bermula dari pengumuman resmi yang disampaikan oleh Kim Jong-un beberapa hari sebelumnya. Dalam pidato singkatnya yang disiarkan di televisi nasional, pemimpin Korea Utara itu mengatakan bahwa semua warga muslim di negara ini diberi kesempatan, kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka tanpa rasa takut. Lebih mengejutkannya lagi, ia bahkan memerintahkan alun-alun kota untuk dipersiapkan sebagai tempat sholat tarawih pertama dalam sejarah Korea Utara. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Korea Utara adalah rumah bagi semua agama, ujar Kim Jong-un dalam pidatonya. Meskipun ada suaranya tetap tegas seperti biasa, pernyataan ini langsung menjadi sorotan, baik di dalam maupun luar negeri. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang dikenal otoriter tiba-tiba memberikan ruang bagi umat muslim? Di sudut-sudut kota, para muslim mulai bersiap. Sebagian besar dari mereka masih ragu-ragu. Selama bertahun-tahun, mereka harus melaksanakan sholat secara diam-diam di dalam rumah atau ruang bawah tanah yang gelap. Mereka takut akan hukuman keras jika ketahuan. Namun kali ini, mereka mendengar kabar bahwa tidak akan ada konsekuensi apapun. Bahkan ada petugas keamanan yang terjaga di sekitar alun-alun untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Abdullah Lee, seorang pemuda berusia 25 tahun, termenung di tengah cermin. Ia memakai kemeja putih dan celana panjang hitam, pakaian terbaik yang dimilikinya. Abdullah sudah hampir lupa bagaimana rasanya beribadah di luar rumah. Setiap kali ia ingin sholat, ia harus menutup tirai rapat-rapat agar tidak ada yang melihatnya. Tapi malam ini, ia akan sholat tarawih di alun-alun, di hadapan ribuan orang lainnya. Hatinya berdebar-debar antara gugup dan senang. Ini adalah momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara itu di istana kepemimpinan, Kim Jong-un duduk di kursi besarnya, menatap layar monitor yang menampilkan gambar-gambar persiapan di alun-alun. Ia tampak serius, tapi ada sedikit senyum di wajahnya. Ini adalah langkah besar, gumamnya pelan kepada salah satu penasihatnya. Tapi aku percaya ini adalah hal yang benar. Malam semakin larut dan lampu-lampu di alun-alun mulai dinyalakan. Ribuan orang mulai berdatangan, membawa harapan dan doa-doanya. Di tengah kerumunan itu, ada ketegangan, tapi juga ada rasa syukur. Semua mata tertuju pada mimbar kecil yang telah didirikan di tengah alun-alun. Ini bukan sekedar tentang ibadah, tapi tentang sebuah babak baru dalam sejarah Korea Utara. Dan malam itu untuk pertama kalinya, azan berkumandang di udara terbuka Pyongyang. Suaranya menggema, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Malam pertama sholat tarawih di alun-alun Pyongyang sudah berakhir, namun gaungnya masih terasa hingga keesokan harinya. Berita tentang keputusan Kim Jong-un untuk melindungi umat muslim tidak hanya menjadi bahan perbincangan di seluruh penjuru Korea Utara, tetapi juga menyebar dengan cepat di luar negeri. Media internasional mulai ramai membahas langkah yang diambil oleh pemimpin kontroversial ini. Beberapa menyebutnya sebagai revolusi damai, sementara yang lain skeptis dan menganggap ini hanya strategi politik belaka. Di dalam negeri, reaksi masyarakat terbelah. Sebagian besar warga non-muslim merasa bingung. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang selama ini dikenal sangat ketat terhadap ideologi negara tiba-tiba memberikan ruang bagi agama lain? Di sisi lain, komunitas muslim Korea Utara merasa lega dan bersyukur. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka bisa menjalankan ibadah tanpa harus takut akan konsekuensi. Abdullah Lee adalah salah satu dari banyak orang yang merasakan dampak langsung dari kebijakan baru ini. Pagi itu, ia bangun lebih awal seperti biasa untuk mempersiapkan sahur. Namun kali ini, ia tidak perlu lagi untuk memasak diam-diam untuk memastikan bahwa tirai-tirai tertutup rapat. Ia bahkan berani mengundang beberapa tetangga muslim untuk makan bersama di rumahnya. Dulu, hal semacam ini adalah mimpi yang mustahil. Sekarang, ia bisa melakukannya tanpa rasa takut. Kau benar-benar percaya bahwa ini aman? Tanya salah seorang tetangganya. Seorang pria